Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Namaku Rani. Aku lahir dan besar dari keluarga sederhana. Ayahku seorang buruh harian yang tangannya penuh kapalan. Ibuku penjarit rumahan yang bekerja dari pagi hingga larut malam. Kami tidak punya banyak harta, tapi kami punya kasih sayang yang tidak pernah kurang. Sejak kecil aku diajarkan untuk hidup jujur, rendah hati, dan menghargai siapapun tanpa melihat status. Ketika aku bertemu Arga, aku merasa hidup akhirnya memberiku hadiah yang indah. Ia datang dalam hidupku dengan cara yang sangat sederhana. Kami bertemu di sebuah acara pernikahan teman. Arga tampak berbeda dari pria lain yang pernah ku kenal. Tutur katanya halus, caranya memperlakukanku sopan, dan sorot matanya selalu terlihat tulus. Ia sering mengatakan bahwa ia menyukai caraku tertawa, caraku berbicara, dan caraku menghargai orang lain. Aku merasa dilihat dan dihargai sebagai diriku sendiri. Masa pendekatan kami berjalan begitu manis. Arga tidak pernah segan menjemputku, meski jarak rumah kami cukup jauh. Ia sabar menungguku pulang kerja, mendengarkan keluh kesahku, bahkan tak jarang membantu ibuku menjahit saat berkunjung ke rumah. Ayahku menyukainya, karena Arga terlihat rendah hati dan tidak sombong, meski berasal dari keluarga yang jauh lebih berada daripada kami. Aku pun mulai percaya bahwa Tuhan benar-benar menghadiahkanku lelaki yang tepat. Arga sering berbicara tentang masa depan, tentang rumah kecil yang akan kami bangun bersama, tentang kehidupan sederhana tapi penuh cinta. Ia bilang harta bisa dicari bersama, yang penting niat dan kesetiaan. Kata-katanya menenangkanku, membuatku yakin bahwa perbedaan latar belakang tidak akan menjadi masalah selama kami saling mencintai. Namun sejak pertama kali aku bertemu dengan ibunya, ada perasaan aneh yang sulit kujelaskan. Senyum beliau tipis dan dingin. Tatapannya seperti sedang menilai, bukan menyambut. Kata-katanya terdengar sopan, tapi ada nada yang membuatku tidak nyaman. Ia bertanya tentang pekerjaanku, tentang penghasilan orang tuaku, tentang rumah kami yang sederhana. Aku menjawab dengan jujur, meski di dalam hati aku merasa kecil. Setiap kali aku bercerita pada Arga tentang sikap ibunya, ia selalu berkata agar aku bersabar. Katanya ibunya memang orang yang sulit dekat dengan orang baru, tapi lama-lama akan menerima. Aku memilih percaya. Aku menenangkan hatiku sendiri. Aku berpikir, mungkin ini hanya perasaanku saja. Mungkin aku terlalu sensitif. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya Arga melamarku secara resmi. Keluarganya datang ke rumahku. Meski sikap ibunya tetap dingin, proses lamaran berjalan lancar. Aku berusaha tidak memikirkan hal-hal negatif. Aku hanya fokus pada kebahagiaan yang ada di depan mata. Aku yakin, setelah menikah, semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Hari pernikahanku tiba. Hari yang selama ini hanya hidup dalam mimpiku. Aku bangun pagi dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bahagia. Ibuku membantuku bersiap, tangannya gemetar saat menyematkan perhiasan di rambutku. Matanya berkaca-kaca. Ayahku hanya tersenyum bangga, meski aku tahu ia menahan haru. Aku merasa menjadi perempuan paling beruntung di dunia saat itu. Gaun pengantin yang kupakai sederhana, tidak terlalu mewah, tapi bersih dan anggun. Aku tersenyum di balik riasan wajah, menatap diriku di cermin, dan berbisik dalam hati bahwa hidupku akan dimulai hari ini. Aku melangkah menuju pelaminan dengan penuh harap. Aku melihat Arga berdiri di sana, mengenakan jas rapi, wajahnya tampan seperti biasa. Tapi entah mengapa, tatapannya terasa berbeda. Tidak ada senyum hangat seperti biasanya. Tidak ada sorot mata penuh cinta yang dulu selalu membuatku tenang. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin ia gugup, pikirku. Ini hari besar bagi kami berdua. Akad nikah berjalan lancar.
Saat ijab kabul terucap, air mataku jatuh. Aku resmi menjadi istrinya. Doa-doa mengalir dari para tamu. Tepuk tangan terdengar di mana-mana. Aku tersenyum bahagia, meski ada perasaan asing yang terus menggelitik hatiku. Saat resepsi dimulai, suasana berubah perlahan. Aku merasakan Arga mulai menjaga jarak. Ia jarang menatapku. Saat aku berbicara, jawabannya singkat. Aku mulai merasa canggung, tapi aku tetap berusaha tersenyum di depan para tamu. Aku tidak ingin siapapun melihat kegelisahanku. Ibunya duduk dengan wajah datar. Sesekali ia melontarkan komentar yang terdengar ringan, tapi menusuk. Ia berkata bahwa gaun pengantinku sederhana sekali, cocok dengan latar belakang keluargaku. Ia tertawa kecil, seolah itu hanya candaan. Tamu-tamu di sekitar kami ikut tersenyum canggung. Dadaku terasa sesak, tapi aku menunduk dan diam. Aku berharap Arga akan membelaku, atau setidaknya menggenggam tanganku. Tapi ia hanya duduk diam, seakan tidak mendengar apapun. Puncaknya terjadi ketika Arga berdiri dan mengambil mikrofon. Aku mengira ia akan menyampaikan ucapan terima kasih atau kata-kata manis sebagai pengantin baru. Aku menatapnya dengan penuh harap, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya justru menghancurkan hatiku perlahan. Ia berkata bahwa pernikahan ini adalah bentuk tanggung jawab, bukan karena aku perempuan yang sempurna. Ia menyebut bahwa aku harus banyak belajar agar pantas menjadi bagian dari keluarganya. Ia menyinggung latar belakang keluargaku yang sederhana, seolah itu adalah kekuranganku. Ia bahkan menyindir bahwa tanpa dirinya, hidupku mungkin tidak akan berubah. Aku merasa dunia berhenti berputar. Suara di sekitarku seperti menghilang. Aku mendengar bisik-bisik tamu undangan. Aku melihat wajah ibuku pucat. Ayahku menunduk dalam diam. Air mataku menggenang, tapi aku menahannya mati-matian. Aku tidak ingin menangis di depan mereka semua. Aku berdiri di sana, mengenakan gaun putih. Di hari yang seharusnya menjadi hari paling indah dalam hidupku. Justru dipermalukan oleh lelaki yang baru saja kuucapkan sumpah setia. Aku merasa kecil, hina, dan tidak berdaya. Hatiku seperti diremas perlahan, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ingin lari, aku ingin berteriak, tapi kakiku terasa berat. Suaraku terkunci. Aku hanya bisa tersenyum kaku, berharap semua ini segera berakhir. Saat resepsi usai dan tamu mulai pulang, aku masuk ke ruang rias dengan langkah gontai. Aku menatap wajahku di cermin. Riasan masih sempurna, tapi mataku kosong. Aku tidak mengenali diriku sendiri. Perempuan yang berdiri di hadapanku bukan lagi perempuan yang penuh harap di pagi hari. Di dalam hatiku ada sesuatu yang runtuh. Aku akhirnya menyadari bahwa pernikahan ini bukan awal dari kebahagiaan seperti yang kuimpikan. Ini adalah awal dari ujian hidup yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan saat itulah aku tahu, hidupku baru saja berubah selamanya. Setelah pesta pernikahan selesai dan para tamu satu persatu meninggalkan gedung, aku berpikir luka di hatiku akan sedikit mereda. Aku mengira semua yang terjadi di hari itu hanyalah kesalahpahaman. Mungkin emosi Arga sedang tidak stabil. Mungkin aku terlalu sensitif. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa setelah kami benar-benar hidup bersama, semuanya akan membaik. Bukankah pernikahan adalah proses saling memahami? Malam pertama sebagai istri tidak seperti yang pernah kubayangkan. Tidak ada percakapan hangat, tidak ada tawa canggung, tidak ada rasa canggung yang manis. Arga lebih banyak diam. Ia sibuk dengan ponselnya, sementara aku duduk di tepi ranjang dengan perasaan asing. Saat aku mencoba membuka pembicaraan, ia hanya menjawab singkat, bahkan tanpa menatap wajahku. Aku akhirnya memilih diam, takut kata-kataku justru memancing emosi yang tidak perlu. Keesokan harinya,
Aku resmi tinggal di rumah keluarga suamiku. Rumah itu besar dan mewah, jauh berbeda dengan rumah kecil orang tuaku. Namun kemewahan itu terasa dingin. Tidak ada kehangatan yang menyambut kedatanganku. Ibunya hanya menatapku sekilas, lalu menyuruhku meletakkan barang-barangku di kamar paling ujung. Kamarnya kecil dan jarang dipakai, seolah aku memang hanya tamu yang numpang lewat. Hari-hari pertamaku di rumah itu terasa berat. Setiap pagi aku bangun lebih awal, berusaha menjadi menantu yang baik. Aku membersihkan rumah, menyapu halaman, memasak untuk keluarga besar. Aku berharap dengan bekerja keras, hatiku akan diterima. Tapi yang kudapat justru sindiran demi sindiran. Ibunya sering berkata bahwa masakanku terlalu sederhana, tidak seperti masakan perempuan yang biasa hidup berkecukupan. Ia membandingkanku dengan anak tetangga atau kerabat jauh yang menurutnya lebih pandai, lebih cantik, dan lebih pantas. Perintah-perintahnya tidak pernah disampaikan dengan nada lembut. Semua terdengar seperti perintah seorang atasan kepada bawahan. Jika aku sedikit terlambat, aku langsung ditegur di depan anggota keluarga lain. Jika ada satu sudut rumah yang menurutnya kurang bersih, aku dianggap pemalas. Tidak pernah ada pujian, tidak pernah ada ucapan terima kasih. Yang paling menyakitkan adalah ketika ia mulai membandingkanku dengan perempuan lain secara terang-terangan. Ia berkata bahwa Arga seharusnya bisa mendapatkan perempuan dari keluarga terpandang, perempuan yang bisa mengangkat derajat keluarga. Ia menyebut nama seorang perempuan yang katanya sudah lama dikenalnya, perempuan yang mapan dan cantik. Setiap kali ia menyebut nama itu, aku merasa dadaku sesak, tapi aku hanya bisa menunduk. Aku menunggu Arga membelaku. Aku berharap suamiku akan berdiri di sisiku, atau setidaknya berkata bahwa aku adalah istrinya dan pantas dihormati. Tapi harapan itu perlahan memudar. Arga bukan hanya diam, ia mulai ikut merendahkanku. Ia mengeluh bahwa aku terlalu sensitif, terlalu baper, dan tidak tahu diri. Ia mengatakan bahwa aku seharusnya bersyukur sudah diterima di keluarganya. Aku merasa seperti beban dalam hidupnya. Setiap kali aku mencoba berbicara tentang perasaanku, Arga selalu memotong pembicaraan. Ia bilang aku terlalu banyak mengeluh. Ia menyebut bahwa aku tidak memberi apa-apa selain masalah. Kata-katanya seperti pisau kecil yang menusuk perlahan, tapi dalam. Aku tetap berusaha menjadi istri yang baik. Aku mengalah. Aku menelan semua sakit hati. Aku mengurus rumah tanpa mengeluh. Aku melayani suamiku dengan sepenuh hati, meski seringkali ia bersikap dingin dan acuh. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya masa penyesuaian, bahwa semua pasangan pasti melalui masa sulit di awal pernikahan. Namun konflik kecil terus bermunculan. Hal-hal sepele berubah menjadi alasan untuk menyalahkanku. Jika aku lupa membeli satu barang, aku dianggap ceroboh. Jika aku memasak sedikit asin, aku dianggap tidak becus. Jika aku beristirahat sebentar karena lelah, aku disebut malas. Pendapatku tidak pernah didengar. Setiap kali aku punya ide atau saran, selalu dianggap tidak penting. Aku merasa tidak punya ruang untuk menjadi diriku sendiri. Aku seperti kehilangan suara. Aku hanya ada untuk melayani dan patuh. Tidak ada ruang untuk salah. Tidak ada ruang untuk lelah. Aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apakah aku benar-benar seburuk itu? Apakah aku memang tidak pantas menjadi istri Arga? Malam-malamku dipenuhi tangisan sunyi. Aku menangis di kamar kecilku, menutup mulut dengan bantal agar tidak ada yang mendengar. Aku merindukan rumah orang tuaku, merindukan ibuku yang selalu memelukku saat aku lelah. Tapi, aku juga takut mengecewakan mereka jika aku mengeluh. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa pernikahan yang mereka banggakan justru menjadi sumber luka bagiku. Perlahan, aku mulai menyadari sesuatu yang pahit. Pernikahan ini tidak setara. Aku bukan pasangan yang dihargai. Aku hanya pelengkap dalam hidup mereka. Aku ada bukan karena dicintai,
tapi karena dianggap cukup untuk memenuhi kepentingan tertentu. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membuka mataku. Suatu malam, setelah seharian disalahkan atas hal-hal yang bahkan tidak kupahami, aku duduk sendirian di kamar. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan lagi. Aku menatap dinding kosong, merasa begitu lelah dan kehilangan arah. Di dalam hatiku, sebuah pertanyaan muncul, pelan tapi jelas. Sampai kapan aku harus bertahan seperti ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, menemani tangisanku hingga malam semakin larut, dan aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah aku mempertanyakan sampai kapan harus bertahan, terasa semakin berat. Aku tidak lagi hanya lelah secara fisik, tapi juga lelah di dalam hati. Ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku mulai lebih banyak diam, bukan karena patuh, tapi karena aku merasa ada yang tidak beres. Perlakuan Arga yang dingin, sikapnya yang sering menghindar, dan caranya memperlakukanku seperti orang asing mulai membuatku curiga. Arga semakin sering pulang larut malam. Awalnya ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Katanya pekerjaan sedang banyak, ada urusan mendadak, atau bertemu teman lama. Aku mencoba percaya, meski hatiku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali aku bertanya, nada suaranya selalu berubah. Ia mudah tersinggung dan menyebutku posesif. Aku pun memilih diam, menelan rasa cemas sendirian. Suatu malam, Arga tertidur lebih cepat dari biasanya. Ponselnya tergeletak di samping bantal, layar masih menyala. Aku tidak berniat mengusik privasinya, tapi notifikasi yang muncul di layar membuat jantungku berdegup kencang. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Namanya hanya satu huruf, singkat dan asing. Pesannya pendek, tapi cukup untuk membuat tanganku gemetar. Isinya menanyakan apakah Arga sudah pulang dan mengingatkan tentang janji mereka. Aku menatap layar itu lama. Hati kecilku berteriak agar aku tidak membukanya, agar aku tetap menjadi istri yang percaya. Tapi rasa ingin tahuku lebih besar. Dengan tangan yang bergetar, aku membuka pesan itu. Satu pesan berubah menjadi banyak. Percakapan mereka tidak perlu kubaca sampai akhir untuk memahami isinya. Kata-kata mereka terlalu dekat, terlalu akrab, dan sama sekali tidak pantas untuk seorang suami yang sudah menikah. Dadaku terasa sesak. Aku menutup ponsel itu perlahan, takut Arga terbangun. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba mengatur nafas. Air mataku jatuh tanpa suara. Hatiku seperti ditusuk berulang kali. Aku ingin membangunkannya, ingin bertanya, ingin berteriak. Tapi tubuhku terasa lemas. Aku tidak siap menghadapi jawabannya. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan gerak-gerik Arga dengan lebih seksama. Setiap kebohongan kecil yang dulu kuabaikan, kini terlihat jelas. Cara ia menyembunyikan ponselnya, caranya tersenyum kecil saat membaca pesan, caranya berdandan rapi saat keluar rumah. Semua itu seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambar yang sangat tidak ingin kulihat. Kebenaran akhirnya muncul dengan cara yang paling menyakitkan. Suatu sore, Arga berpamitan akan keluar sebentar. Tapi hingga malam, ia tak kunjung pulang. Ibunya terlihat tenang, bahkan seolah tahu kemana Arga pergi. Ada senyum tipis di wajahnya yang membuat perutku mual. Tanpa sengaja, aku mendengar percakapan mereka dari balik pintu dapur. Mereka mengira aku tidak ada di rumah. Ibunya berkata bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Ia menyebut namaku dengan nada meremehkan, mengatakan bahwa aku hanyalah pilihan sementara. Arga menjawab dengan suara datar, mengatakan bahwa ia tidak pernah benar-benar menginginkanku. Pernikahan ini, katanya, hanyalah untuk memenuhi tuntutan keluarga dan menjaga citra. Perempuan lain itu adalah pilihan hatinya yang sesungguhnya. Kakiku terasa lemas. Aku bersandar ke dinding agar tidak jatuh. Kata-kata mereka seperti petir yang menyambar tepat ke hatiku. Aku akhirnya mengerti. Aku bukan istri yang dicintai. Aku hanya alat. Alat untuk memenuhi kepentingan mereka.
alat untuk menutupi sesuatu yang tidak ingin mereka perlihatkan pada dunia. Amarah, kekecewaan, dan rasa hancur bercampur menjadi satu. Aku merasa bodoh karena terlalu percaya. Aku merasa marah pada Arga, pada ibunya, dan juga pada diriku sendiri. Semua pengorbananku, semua air mataku, semua kesabaranku terasa sia-sia. Aku ingin berlari keluar rumah itu dan tidak pernah kembali. Malam itu aku menangis sampai tidak bersuara. Aku merasa benar-benar sendirian. Dunia terasa gelap dan tidak adil. Aku bertanya pada Tuhan, apa salahku sampai harus menerima semua ini? Aku hanya ingin hidup sederhana dan bahagia. Tapi yang kuterima justru pengkhianatan yang begitu kejam. Namun di tengah kehancuran itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh dalam diriku. Sebuah kesadaran yang datang bersama rasa lelah. Aku sadar bahwa jika aku terus menangis dan menyalahkan diri sendiri, mereka akan menang. Mereka akan terus memperlakukanku seperti benda yang bisa dipakai dan dibuang. Aku tidak boleh kalah. Aku tidak boleh terus menjadi korban. Aku mulai menyusun langkah kecil diam-diam. Aku tidak lagi menunjukkan kesedihanku di depan mereka. Aku berpura-pura patuh, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tersenyum ketika disindir, aku diam ketika direndahkan. Di dalam hati, aku sedang menguatkan diriku sendiri. Aku berkata pada diriku bahwa aku berharga, meski mereka tidak melihatnya. Aku mulai mengumpulkan bukti. Aku mencatat perubahan sikap Arga, menyimpan pesan-pesan yang kutemukan, mengingat setiap kata yang kudengar dari percakapan mereka. Aku tidak tahu persis apa yang akan kulakukan nanti, tapi aku tahu semua ini akan berguna suatu hari. Aku juga mulai menjaga diriku sendiri. Aku belajar menenangkan pikiran, menarik napas dalam-dalam setiap kali emosi datang. Perlahan, aku merasa lebih kuat. Bukan karena lukaku sembuh, tapi karena aku berhenti membiarkan mereka menginjak harga diriku. Aku masih terluka, masih kecewa, tapi aku tidak lagi buta. Aku melihat mereka apa adanya, tanpa topeng kepalsuan yang dulu membutakanku. Di malam-malam sunyi, saat semua orang terlelap, aku sering duduk sendiri dan berbicara dengan hatiku. Aku berkata bahwa hidupku tidak boleh berakhir di sini. Aku berhak atas kebahagiaan dan penghormatan. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku yakin Tuhan tidak akan membiarkan ketidakadilan ini terus berlanjut. Di dalam hatiku, sebuah janji lahir. Aku tidak akan membalas dengan kemarahan atau kekerasan. Aku akan membalas dengan cara yang tidak mereka duga. Dengan ketenangan, dengan kecerdasan, dan dengan keberanian yang selama ini tersembunyi di balik air mataku. Dan sejak malam itu, aku bukan lagi perempuan yang sama. Aku masih istri mereka di luar. Tapi di dalam diriku, sebuah perubahan besar telah dimulai. Setelah malam ketika aku berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi menjadi perempuan yang lemah, hidupku berjalan dengan wajah yang berbeda. Dari luar, aku terlihat sama seperti sebelumnya. Aku tetap bangun pagi, tetap mengurus rumah, tetap menunduk ketika berbicara dengan ibu mertuaku. Tapi di dalam diriku ada ketenangan baru yang perlahan tumbuh. Bukan ketenangan karena pasrah, melainkan ketenangan karena aku sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang harus kulakukan. Aku berhenti membela diri. Aku berhenti menjelaskan perasaanku pada orang-orang yang tidak pernah berniat mendengarkan. Aku berhenti berharap Arga akan berubah menjadi suami yang dulu kukenal. Semua itu tidak lagi penting bagiku. Aku memilih diam, dan diamku membuat mereka lengah. Arga mengira aku akhirnya tunduk. Ia menganggap aku sudah menerima posisiku sebagai istri yang hanya menurut dan tidak banyak bicara. Ia semakin berani melontarkan kata-kata kasar. Ia sering meremehkanku di depan keluarganya, menyebut bahwa aku tidak punya apa-apa selain wajah sedih dan keluhan. Dulu, kata-kata itu pasti akan membuatku menangis berjam-jam.
Kini, aku hanya mendengarkan sambil mengingat setiap detailnya. Aku tidak membalas, tidak membantah, tidak juga menangis di depannya. Ibu mertuaku pun semakin menunjukkan sikap aslinya. Ia merasa menang, ia merasa berhasil menundukkanku. Ia memberi perintah seolah aku pembantu, bukan menantu. Ia berbicara kepadaku tanpa rasa hormat, seringkali dengan nada mengejek. Ia yakin aku tidak akan kemana-mana, karena menurutnya aku tidak punya siapa-siapa dan tidak punya keberanian untuk pergi. Mereka tidak tahu bahwa justru dalam diam itulah aku sedang menyusun langkah. Aku mulai memikirkan masa depanku dengan lebih serius. Aku menyadari bahwa aku tidak bisa terus bergantung pada Arga, baik secara emosional maupun finansial. Aku mulai menyisihkan sedikit demi sedikit uang belanja yang diberikan kepadaku. Jumlahnya memang tidak besar, tapi bagiku itu adalah simbol kebebasan yang sedang kurajut pelan-pelan. Aku juga mulai menghubungi orang-orang yang dulu sempat menjauh karena aku terlalu sibuk dengan pernikahanku. Aku menghubungi sahabat lamaku, seseorang yang selalu jujur dan berani mengatakan kebenaran meski menyakitkan. Kepadanya aku tidak menceritakan semuanya secara rinci, tapi cukup untuk membuatku tidak merasa sendirian. Aku juga mulai mencari informasi, membaca, dan bertanya tentang hak-hakku sebagai seorang istri. Semua kulakukan dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Tekanan di rumah semakin besar. Arga semakin jarang pulang. Dan ketika ia ada di rumah, suasananya selalu tegang. Ia sering melampiaskan kekesalannya kepadaku. Kata-katanya kasar dan menusuk. Ia menyalahkanku atas hal-hal yang tidak ku mengerti. Ia bilang hidupnya terasa berat sejak menikah denganku. Ia bahkan pernah berkata bahwa aku seharusnya tahu diri dan tidak banyak menuntut. Setiap kali itu terjadi, aku menarik nafas dalam-dalam. Aku mengingat janjiku pada diri sendiri. Diam bukan berarti kalah. Sabar bukan berarti bodoh. Aku memilih untuk tidak terpancing emosi. Aku tahu, jika aku bereaksi, mereka akan menggunakan itu untuk menjatuhkanku. Mereka ingin melihatku marah, ingin melihatku hancur. Aku tidak akan memberikan kepuasan itu. Suatu hari, tanpa sengaja aku kembali mendengar percakapan Arga dan ibunya. Mereka berbicara tentang rencana ke depan, tentang bagaimana caranya menyingkirkanku dengan cara yang terlihat bersih. Mereka membicarakan kemungkinan menyalahkanku, membangun cerita bahwa aku adalah istri yang bermasalah dan tidak tahu diri. Mereka ingin memastikan bahwa ketika aku pergi nanti, aku tidak membawa apa-apa dan tidak meninggalkan jejak yang bisa merugikan mereka. Jantungku berdegup kencang saat mendengar itu. Ada rasa takut tentu saja, tapi lebih dari itu, ada rasa marah yang dingin. Bukan marah yang membuatku ingin berteriak, tapi marah yang membuat pikiranku semakin jernih. Aku sadar, waktuku tidak banyak. Aku harus lebih siap dari sebelumnya. Aku mulai menyimpan semua yang kudengar dan kulihat di dalam kepalaku. Aku memperhatikan bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berbohong, dan bagaimana mereka mencoba membangun citra diri. Aku belajar memahami permainan mereka. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa menjadi bidak yang tidak berdaya. Aku sedang belajar menjadi pemain. Malam-malamku kini tidak lagi diisi tangisan. Aku masih merasa sedih, tapi kesedihanku berubah menjadi tekad. Aku menulis, aku merenung, aku berdoa. Aku meminta kekuatan, bukan untuk membalas dengan kebencian, tapi untuk berdiri dengan kepala tegak ketika waktunya tiba. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama ini hanya hidup di dalam pikiranku. Hari yang kupersiapkan dengan kesabaran panjang dan doa-doa sunyi. Tidak ada yang tahu bahwa di balik wajah tenangku, aku menyimpan keberanian yang selama ini kupeluk erat. Keluarga besar Arga berkumpul di rumah itu. Suasana ramai, suara tawa dan obrolan saling bersahutan.
Sekilas, pemandangan itu mengingatkanku pada hari pernikahan kami. Rumah yang sama, orang-orang yang sama, tapi perasaanku kini jauh berbeda. Aku berdiri di sudut ruangan, memperhatikan mereka satu persatu. Ibu mertuaku tampak sibuk mengatur segalanya. Wajahnya penuh percaya diri seperti biasa. Arga duduk di tengah-tengah keluarga, berbicara dengan nada santai, seolah hidupnya berjalan tanpa celah. Mereka terlihat tenang, terlalu tenang, karena tidak menyadari bahwa hari itu adalah akhir dari permainan mereka. Ketika semua orang sudah berkumpul, aku melangkah ke tengah ruangan. Jantungku berdegup, tapi langkah kakiku mantap. Aku meminta izin untuk berbicara. Suaraku terdengar tenang, bahkan lebih tenang dari yang kuduga. Beberapa orang menoleh ke arahku dengan ekspresi heran. Mereka mungkin tidak terbiasa melihatku meminta perhatian. Selama ini aku memang selalu diam. Aku memulai dengan kalimat sederhana. Aku berterima kasih karena telah diterima di keluarga itu. Meski kata diterima terasa pahit di lidahku. Aku berbicara perlahan, tanpa nada marah, tanpa air mata. Justru ketenanganku membuat suasana berubah. Ruangan yang tadinya riuh perlahan menjadi sunyi. Semua mata tertuju padaku. Aku mulai membuka apa yang selama ini kusembunyikan. Aku tidak menuduh. Aku tidak berteriak. Aku hanya menceritakan apa yang kualami sebagai seorang istri. Tentang perubahan sikap Arga setelah menikah. Tentang kata-kata yang merendahkan. Tentang perasaan diperlakukan seperti beban. Aku berbicara jujur, apa adanya, tanpa tambahan bumbu emosi. Lalu aku mengeluarkan bukti. Pesan-pesan yang selama ini kusimpan. Catatan kecil tentang kebohongan yang terus berulang, dan potongan cerita yang selama ini mereka kira aman. Aku tidak menyebut nama perempuan itu dengan emosi. Aku hanya menyebutkan fakta, bahwa Arga telah mengkhianati pernikahan ini. Bahwa ada hubungan lain yang disembunyikan dengan rapi. Suasana berubah drastis. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa anggota keluarga saling pandang. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Arga berdiri dengan wajah pucat. Ibu mertuaku mencoba tersenyum, tapi senyumnya kaku. Aku belum selesai. Aku melanjutkan, masih dengan nada yang sama tenangnya. Aku menceritakan percakapan yang pernah kudengar. Tentang bagaimana aku disebut hanya sebagai alat. Tentang rencana untuk menyingkirkanku dengan cara yang terlihat bersih. Aku tidak menyebutkan itu dengan kemarahan, justru dengan kejelasan. Setiap kata yang keluar dari mulutku seperti cermin yang memaksa mereka melihat diri mereka sendiri.